Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekalian, untuk materi kuliah evaluasi manajemen proyek, pertemuan yang ketujuh ini dilakukan secara apa namanya, secara tidak langsung, video secara tidak langsung, karena tidak memungkinkan, gitu ya. Topik kali ini tentang evaluasi kelayakan dari aspek teknis. Jadi feasibility evaluation from as a technical aspek, ya. Dari aspek teknik, kenapa kita harus mempelajari itu, kita orang manajemen? Ya, mau tidak mau kita kalau berbicara dalam satu agroindustri, dalam satu industri, aspek teknik harus kita ketahui juga. Ya, prinsipnya saja, bagaimana mengelola mesin, bagaimana mengelola peralatan, bagaimana mengelola gudang, dan seterusnya itu teknis. Ya, bagaimana mengelola power. Tetapi ya hanya batasan mengelola saja, tidak sampai bagaimana teknis operasional, teknik, perawatan dan sebagainya. Ya, nah, ya termasuk bangunan dan sebagainya. Jadi maksud kelayakan aspek teknis ini berhubungan dengan perwujudan fisik parameter materi teknik yang berhubungan dengan bentuk fisik lah, ya. Apakah letak lokasi pabrik, bangunan pabrik, proses produksi, tata layout, seleksi peralatan, dan sebagainya. Ya, jadi berhubungan dengan perwujudan fisik proyek itu. Ya, jadi secara struktural, sistematika kelayakan aspek teknik ini ya, tidak serta-merta berdiri sendiri, pasti berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, aspek finansial, gitu kan, aspek hukum, dan seterusnya. Nah, aturan tentang kelayakan teknis ini orang-orang sesuai dengan bidangnya. Kalau itu kelistrikan, memang orang-orang elektro, ya. Kalau itu berhubungan dengan bangunan fisiknya, berarti orang teknik sipil, gitu ya. Kalau berhubungan dengan mesinnya, berarti teknologi engineering, teknik mesin, ya. Nah, kita orang manajemen mengetahui itu semua secara prinsip, ya. Aspek teknik ya, juga berhubungan dengan misalkan penempatan lokasi pabrik itu berhubungan dengan pasokan bahan baku, ya, kedekatan sumber bahan baku, ketersediaan sumber daya manusia, tenaga kerja yang dibutuhkan nanti, gitu kan. Makin dekat dengan sumber bahan baku, harapannya makin efisien, ya. Jadi aspek teknik tidaklah semata-mata berdiri sendiri, berkaitan dengan aspek-aspek yang lain, utamanya aspek finansial, ya. Tentu letak pabrik, letak gudang, penyimpanan. Ya, kalau dengan permasalahan bagaimana? Ada kaitannya jelas ya. Ya, makanya perusahaan-perusahaan besar itu, misalkan pabriknya ada di Bekasi, tapi gudang-gudangnya ada di Jember. Ya, Bogasari ada di Jember. Rokok ada di Jember juga. Perusahaan rokoknya di Kudus. Ya, ada gudangnya di sini juga. Baik gudang itu pembelian bahan baku tembakau maupun gudang produk akhir. Tentunya beda tempatnya ya. Bahan baku tembakau akan berbeda pengelolaannya dengan produk rokok yang sudah siap dipasarkan ya. Didekatkan gudang itu didekatkan gudang penyimpanan produk akhir didekatkan dengan sasaran halayak sasarannya di mana, pasarannya di mana, pasarnya di mana, gitu ya. Maka aspek teknik itu berkaitan dengan aspek-aspek kelayakan yang lain. Aspek teknik meliputi dari lokasi, proses produksi, kapasitas instalasi, seleksi peralatan, bangunan sipil, kelayakan secara arsitek, ya, kekuatannya, strukturnya, layak apa enggak, kelistrikannya dan sebagainya. Maka tentu dibutuhkan tenaga-tenaga ahli tenaga teknik sipil, konsultan bangunan sipil dan seterusnya termasuk kelistrikannya, air dan sebagainya. Ya, termasuk K3
Jadi desain pabrik itu juga harus diperhatikan bagaimana instalasi, misalkan apa namanya, sumber air untuk pemadam kebakaran, ya, di mana instalasi, bagaimana struktur bangunan itu kalau dalam keadaan darurat, ya, jumlah karyawan banyak itu bagaimana cara mengevakuasi dan sebagainya. Jadi tata layout juga akan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Tidak serta-merta mendirikan bangun tanpa memperhatikan bagaimana alur manusia masuk masuk pabrik, bagaimana alur keluar, kalau terjadi darurat bagaimana, peralatan apa yang dibutuhkan, gitu. Begitu kalau terjadi evakuasi, kemana arahnya, dan sebagainya. Jadi letak pabrik itu berhubungan dengan secara keseluruhan dari layout usaha itu. Ya, tidak boleh satu pabrik pintunya hanya satu. Kalau ada ratusan orang, pintunya satu ukuran 2 meter kali 2 meter, maka berbahaya. Pintunya biasanya banyak. Kalau misalkan terjadi ledakan, tiba-tiba, maka dengan seketika orang bisa menyelamatkan diri melalui pintu-pintu itu, baik itu pintu utama, ya, pintu kedua, tiga, dan seterusnya, termasuk pintu-pintu darurat. Ya, maka aspek engineering itu tentunya diserahkan juga kepada yang ahli bagian engineering, teknik sipil, ya. Jadi semua itu sudah biasanya ada print out-nya biasanya. Jadi kalau kita membangun satu pabrik itu sudah ada blueprint, rencana pembangunannya kayak apa begitu ya. Termasuk blueprint itu sebagai panduan juga nanti di dalam pemeliharaan dan memang pabrik. Jadi tidak serta merta, oh sudah selesai, sudah tidak. Blueprint itu sebagai panduan besok-besok, misalkan kalau terjadi konsleting listrik misalkan, maka tahu alurnya di mana, sumber listrik di mana, titik-titik mana yang harus dikontrol dan seterusnya. Kalau ada perbaikan di mana letaknya, cross sector di mana. Nah itu orang-orang teknik yang lebih tahu, ya. Maka kelayakan secara teknis yang menilai adalah orang-orang teknis juga. Kita yang mengelolanya saja, menyiapkan saja, gitu ya. Nah, tujuan evaluasi kelayakan aspek teknik ini sebenarnya ingin merumuskan gagasan yang menimbulkan ke dalam batasan yang konkret dari segi teknis, ya. Jadi perlu ada kajian-kajian memang, ya. Apakah kajian eh, teknis ini tentu banyak aspek. Kalau itu pabrik ini jalan, bagaimana amdalnya, analisis mengenai dampak lingkungan, bagaimana IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya, limbah cair, limbah padat, ya, dan sebagainya. Kalau itu rumah sakit, ya instalasi pengolahan limbah untuk medis dan non medis itu dipisahkan, ya. Keberapa pembiayaannya, bagaimana scheduling dan seterusnya. Sehingga ruang lingkup aspek teknik pada kegiatan desain engineering ini harus rinci. Harus nanti ada blueprint dan tidak boleh hilang. Itu sangat penting. Sangat penting. Ya. Ya. Jadi kalau terjadi gangguan atau terjadi masalah, maka nanti bagian umum akan bisa ngecek di mana letak kesalahan konstruksi bangunan ini. Kalau terjadi kecelakaan kerja karena akibat konstruksi yang tidak benar, maka konsultan engineering itu bisa kita panggil, ya. Yang kontraktor yang membangun itu bisa panggil. Dia ikut bertanggung jawab kalau itu salah di dalam merancang dan membangunnya. Jadi ruang lingkup aspek teknis bisa letak geografis, bagaimana memilih dan mencari teknologi, menentukan kapasitas pabrik, tata layoutnya, termasuk juga bangunan instalasi pabrik itu sendiri, ya. Ada 3 alasan utama pentingnya aspek teknis. Ini sebagai bentuk komitmen jangka panjang, yang bila tidak ditepat sulit untuk diperbaiki. Tentu akan berpengaruh akan biaya yang dalam pembangunan proyek. Ya, proyek yang terencana dengan detail, ya, ya, aspek-aspek teknik ini tentu membutuhkan anggaran biaya yang lebih besar, ya. Kan harus bayar konsultan, orang yang ahli profesional di bidang itu dan seterusnya. Janganlah pekerjaan itu yang diberikan pada ahlinya. Tukang kayu diberi suruh masang listrik,
Jadi kalau untuk masang di rumah-rumah kecil tidak masalah, tapi kalau pabrik bangunan besar, maka instalasinya apakah satu fas, apa tiga fas dan seterusnya. Nah ini yang ahli listrik yang tahu. Kalau bukan listrik nggak bisa. Tukang batu sama masalah listrik kacau lah. Tidak bisa dipakai jaringan listriknya itu nanti ya. Biasanya kalau perusahaan besar itu biasanya tiga fas gitu kan. Kemudian dampak permanen terhadap biaya produksi jelas ya. Kemudian letak geografis ini berhubungan dengan lokasi daerah, di mana lokasi site-nya di mana, ketersediaan apa namanya sarana prasarana listrik, jalan, eh, air dan sebagainya, ya toh penting. Kalau itu industri berhubungan dengan minuman, baku air itu sangat penting. Ya, industri agroindustri pasti butuh air, baik itu untuk bahan baku maupun sebagai untuk sanitation, ya, sanitasi. Ya, kemudian saya tadi penunjang juga ya, sudah disebutkan tadi, termasuk tingkat kemajuan kawasan itu. Jadi kalau daerahnya kumuh, terpencil juga susah. Atau mungkin ada masih masih natural, namun ada di atas gunung, tidak ada tidak ada infrastruktur jalan yang memadai, maka tidak mungkin orang membangun di itu. Walaupun dekat dengan ketersediaan bahan baku, cuman kalau infrastruktur pendukung tidak memadai, maka orang tidak akan bangun. Nah, tugasnya pemerintah itu menyiapkan itu sarana prasarana agar tumbuh ya industri-industri yang bisa bersinergi dengan pemerintah dan bisa memenuhi kebutuhan rakyat ya. Kemudian teknologi proses produksi ya. Jadi bagaimana rencana produksi yang akan dilakukan itu sudah ada set plan ya, bagaimana layoutnya, bagaimana fasilitas pendukung dan seterusnya ya. Biasanya perancangan itu yang ahli misalkan industri pengalengan ikan, udah dia ahli di situ sudah. Mulai tata layout, kebutuhan alat, kapasitasnya, ya berapa power yang dibutuhkan, berapa pembangkit steam dan seterusnya gitu, gudang-gudang stok, di situ sudah dirancang lengkap ya. Kemudian benah layout pabrik itu sangat menentukan, tidak serta merta sekedar naruh pancang dah bangun aja, tidak usah dipikirin efisien, tidak. Tata layout itu juga akan meningkatkan efisiensi di dalam perpindahan orang. Jadi jangan sampai misalkan perpindahan orang ini sulit ya, perpindahan bahan yang tidak efisien. Jadi antara orang datang dengan bahan datang ini kan harus jelas ya, tidak boleh tumpang tindih atau berseberangan ya. Jadi penyediaan bahan baku ya, layout masuknya bahan baku dengan pengeluaran ternyata bertabrakan, wah itu tidak benar ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah otomatis bahkan orang itu sedikit, hanya tekan tombol saja ya, bahan baku sudah ada, masuk, sudah pakai forklift, tinggal jalan-jalan gitu aja ya. Tapi kalau yang UKM jelas tidak mungkin, yang ada walaupun sudah ada mesinasi tetapi tetap terbatas ya. Nah, pertimbangan penyusunan benah, apakah itu product line, production line, line 1, line 3. Kalau hanya satu line mungkin tidak begitu rumit. Kalau sampai 2, 3, atau bahkan lebih, karena berhubungan nanti dengan rencana produksi, kapasitas produksi, jam kerja, dan seterusnya. Ya, bagaimana bahan baku bisa terpenuhi, alurnya bagaimana, ya, ya, mana yang terdekat. Jadi tidak mungkin stok bahan baku itu berjauhan dengan lokasi pabrik. Kecuali memang bahan baku itu misalkan industri rokok misalkan. Biasanya khusus bahan baku yang akan dilinting tembakau yang sudah diramu dengan berbagai macam zat kimia ya, dan bahan campuran lainnya ya, tergantung jenis rokok itu di mana lokasinya tidak boleh tahu karena itu dirahasiakan ya. Tidak boleh tahu, dirahasiakan. Saya belum pernah melihat itu, boleh melihat apa saja campurannya, zat kimia apa saja. Itu menjadi rahasia perusahaan, ya.
Oke. Kemudian dana operasi, dana stasiun material, ya, ini penting sekali. Kapasitas pabrik, kapasitas produksi, menunjukkan plafon produksi yang dapat dicapai dari satu instalasi. Berapa kapasitasnya? Beban maksimum yang dapat ditampung oleh pabrik. Kalau misalkan mampu setiap hari 1.000 kaleng per hari, maka tidaklah mungkin itu di-fullkan mampu mencapai 1.000. Kapasitas maksimal itu ideal, tapi biasanya tidak sampai ke sana. Ya, mencapai kapasitas terpasang itu biasanya ngebut lah ya, biasanya. Jadi kalau mencapai 80-90% wajar. Kenapa? Ada space. Sama dengan kalau kalian beli genset gitu ya. Coba di situ ada tulisannya mampu menghasilkan output listrik 6.000 watt. Coba diperhatikan. Bisa nggak 6.000? Bisa. Cuman ngoyo. Ya ngeden gitu ya. Kasihan juga. Artinya apa? Itu kapasitas terpasang. Tapi faktanya tidak bisa dipakai 6.500 ngeden sekian jam. Kalau cuma 1 menit 2 menit tidak apa-apa sih. Jadi ngoyo mesin, walaupun itu mesin baru, gratis itu tetap ngoyo. Jadi memang pabrik itu membuat desain kapasitas suatu peralatan memang dibuat memang menarik, walaupun tidak pernah tercapai ya dalam waktu yang lama. Kalau sekejap bisa sih. Nah, ada dua jenis kapasitas produksi. Yang pertama adalah kapasitas desain. Jadi rancangan desain engineering maksimum kapasitas maksimum yang menurut perhitungan secara teknis. Sedangkan efektif adalah berdasarkan kenyataannya, ya. Maka banyak kalau mesin tadi itu hanya digunakan 80% kapasitasnya, maka bukan berarti pelit, tetapi di sini dalam rangka untuk menghemat penggunaan peralatan, tidak cepat rusak, tidak cepat aus dan seterusnya. Sebab kalau sampai ganti mesin baru kan mahal investnya. Kalau perawatan kan tidak begitu banyak. Nah, kalau itu rutin dilakukan perawatan biasanya tidak banyak. Ya. Lagi-lagi perawatan, jadi jangankan manusia, alat saja tetap dirawat. Ulinya tidak boleh telat, filternya tidak boleh telat, puli-pulinya tidak boleh telat, dan seterusnya. Gitu. Ya, kaki-kakinya tidak boleh telat, sehingga kalau telat, ya mesinnya tidak enak suaranya. Ya, panter, oli-olinya telat kan ya, buruan terkasar sekali. Ya. Kemudian bangunan instalasi. Ya. Jadi bangunan instalasi. Jadi plan building ini. Jadi kita bagaimana, apakah ruangannya itu bertingkat atau dua satu lantai, bagaimana ruang administrasi, bagaimana penerangan lampu ya, bagaimana tingkat kebisingan. Tentunya kalau kalian punya rumah pinggir jalan sih enak juga sih. Ya, aksesnya gampang, cepat, tidak terhalangi. Cuman pertanyakan, pinggir jalan raya itu sebenarnya tidak begitu sehat, ya. Juga secara teknis keluar masuk kalau pinggir jalan juga susah. Keluar masuk itu tentu akan menjadi beban, ya. Paling enak tetap ada di pinggiran kalau tinggal, ya. Oke. Kemudian, nah, bangun instalasi ini juga tentu ya banyak aspek dari keamanan, kenyamanan, ya. Jadi bangun instalasi juga mencegah kerusakan akibat faktor eksternal, karena hujan lah, karena angin, karena panas, dan seterusnya. Jadi kalau bahan baku terlindungi dalam satu gudang, tentu akan lebih aman. Ya, lebih aman dari pencurian, lebih aman dari serangan hama, gangguan hama, ya, atau mungkin karena gangguan cuaca, hujan dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah manajemen proyek ya. Jadi dalam operasi. Manajemen operasi itu ada dua, ada manajemen proyek, ada manajemen operasi. Proyek berhubungan pengelolaan kegiatan berkaitan mewujudkan gagasan menjadi hasil. Operasi berhubungan pengelolaan kegiatan langsung berhubungan dengan menghasilkan barang itu dan memberikan layanan. Ya, jadi proyek itu lebih besar, kalau operasi itu bagian di dalamnya. Ya. Jadi manajemen operasi sebenarnya mulai usaha memperoleh sumber daya, mengkonversi masukan menjadi produk dan diinginkan. Nah, oke. Ini job-job manajemen operasi. Kalau di internasional saya berikan PPIC. Kalau di reguler tidak diberikan. Padahal ini saya berikan di PPIC. Mungkin itu dari saya hari ini.
Eh, kalau kurang paham silahkan tanyakan saya. Semampu saya akan saja kalau saya bisa membaca WA. Kadang-kadang sering kelewatan ya, karena saking banyaknya WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.